Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman mendengarkan video saya. Perkenalkan, saya Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra sebagai pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Jadi, topik perkuliahan kita pada kali ini adalah berpikir sistem atau system thinking. Baik, kita lanjut pada slide yang kedua. Kita lihat dulu dan kita pahami dulu definisi berpikir. Jadi berpikir merupakan sebuah kata kerja. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir itu adalah sebuah penggunaan dari akal budi. Ya, akal budi itu bisa dikatakan sebagai pikiran atau otak manusia ya untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Ya, jadi apa yang dipertimbangkan atau apa yang diputuskan? Ya, jadi sesuatu ini artinya adalah sebuah keadaan, sebuah situasi, atau sebuah masalah yang harus diselesaikan. Sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut atau menghadapi situasi atau menghadapi keadaan tersebut membutuhkan pikiran untuk mempertimbangkan dan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi definisi yang kedua itu adalah berpikir itu menimbang-nimbang dalam ingatan. Artinya adalah memperhitungkan atau mengira-ngira dalam ingatan. Ya, jadi dapat kita lihat dari pengertian ini menurut KBBI ya. Jadi berpikir itu melibatkan yang pertama adalah otak atau pikiran manusia. Itu melibatkan yang pertama. Yang kedua, berpikir itu juga melibatkan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sebelumnya. Ya, sehingga dapat kita katakan bahwa ketika seseorang itu mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu, itu melibatkan otaknya dan melibatkan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Ya, sehingga bisa dibilang ketika orang tersebut bijak atau ketika orang tersebut pandai dalam mengambil keputusan itu dikarenakan dia telah mengalami banyak pengalaman atau dia telah melalui banyak hal-hal sebelumnya. Sehingga keputusan yang dibuat atau keputusan yang telah diambil itu menghasilkan keputusan yang baik. Itu definisi berpikir menurut KBBI. Sedangkan menurut Kamus Oxford, berpikir atau thinking is a process of thinking about something. Ya, jadi menurut KBBI, thinking itu atau definisi dari berpikir adalah sebuah proses, ya, sebuah proses berpikir tentang sesuatu. Nah, proses ini merupakan kegiatan yang ada di dalam otak tadi, ya, untuk sesuatu. Nah, lihat definisi yang kedua, menurut Kamus Oxford, thinking is ideas or opinions. Ya, ideas ini ide atau gagasan tadi ya yang berasal dari otak manusia, sedangkan opini ini merupakan pendapat pribadi. Ya, pendapat pribadi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sebelumnya. Ya, tentang sesuatu. Itu definisi berpikir. Sekarang kita lihat definisi sistem. Ya, masuk ke slide yang ketiga. Definisi sistem, ya sistem ini merupakan kata benda. Ya, menurut KBBI, sistem itu merupakan perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan. Ya, jadi kita bisa lihat sistem ini terdiri dari berbagai macam unsur, berbagai macam hal, berbagai macam anggota begitu yang saling berkaitan satu sama lain sehingga saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Artinya adalah ketika dalam sebuah sistem ketika satu hal itu mengalami masalah, maka masalah tersebut akan juga menimpa di titik yang lain atau menimpa hal yang lain juga. Ya, ibaratnya ketika satu rusak, maka yang lain akan rusak. Atau kita bisa bayangkan sistem itu bisa kita andaikan sebagai mesin otomotif atau motor atau mobil. Ya, ketika suatu masalahnya satu titik itu terganggu, misalnya ada bannya kempes kah atau akinya rusak
atau mungkin businya tidak menyala, atau lampunya mati, itu akan mempengaruhi motor atau mobil tersebut secara keseluruhan. Nah, itu definisi sistem menurut KBBI. Sedangkan menurut Kamus Oxford, ya, system is an organized set of ideas, ya. Jadi merupakan sebuah gagasan yang tersusun atau terorganize dengan baik. Ya, itu definisi sistem. Atau yang lain teoris, ya. Jadi sistem itu bisa dikatakan sebagai sebuah teoris atau particular way atau cara-cara khusus untuk melakukan sesuatu. Ya. Lalu definisi menurut Oxford yang kedua, system is a group of things. Artinya sistem itu merupakan kelompok sesuatu. Ya, kelompok sesuatu ini bisa berupa piece of equipment, ya, bisa berupa sekelompok alat atau beberapa alat yang saling bekerja sama. Tadi contohnya motor, ya, motor atau mobil itu kan berbagai alat yang saling bekerja sama untuk bisa menjalankan motor atau mobil tersebut. Atau bisa juga sistem ini terdiri dari berbagai macam manusia, ya, yang saling terhubung, that are connected or work together. Artinya dia saling terkoneksi, saling terhubung, dan saling bekerja sama. Ya, jadi seperti apa contohnya sistem yang terdiri dari manusia? Nah, itu contohnya adalah organisasi, institusi, ada LSM, lembaga swadaya, atau pemerintah. Ya, itu merupakan sebuah sistem yang saling terhubung dan saling bekerja sama. Itu definisi dari sistem. Sekarang kita lanjut ke slide yang keempat. Ya, definisi dari berpikir sistem menurut Peter Senge. Ya, jadi berpikir sistem merupakan sebuah konsep, ya, tentang sebab akibat dan umpan balik. Nah, kenapa ada konsep seperti itu? Karena sistem tersebut, ya, saling terpengaruh. Sehingga ketika ada suatu sebab, itu akan berakibat pada titik-titik yang lain. Ya, ketika ada sebab atau ada masalah misalnya kita bayangkan motor, ada masalah di bannya, maka itu akan mempengaruhi mungkin velgnya bermasalah pada motor tersebut, atau mungkin shock breaker-nya bermasalah. Ya, itu ada hubungan sebab akibat. Ya, jadi berpikir sistem juga merupakan sebuah konsep atau upaya untuk memetakan masalah. Ya, memetakan masalah itu artinya adalah memapping atau memposisikan di mana sih masalahnya. Apakah motornya nggak jalan nih, itu misalnya ada masalah seperti itu, motor tidak bisa beroperasi atau motor nggak bisa jalan. Nah, berpikir sistem itu memetakan permasalahan motor tersebut, dipetakan. Oh, nggak bisa jalannya kenapa nih? Oh, ternyata bannya dicek, bannya oke. Lampunya dicek, lampunya oke. Aki dicek, akinya oke. Bensin dicek, oh ternyata bensinnya kosong, tangki bensinnya kosong. Ya, itu berpikir secara sistem untuk memetakan masalah. Kira-kira ketika motor ini nggak jalan, masalahnya ada di mana? Ya, itu berpikir sistem juga konsep untuk menganalisis masalah yang kompleks. Itu ya definisi dari berpikir sistem. Lalu yang berikutnya, berpikir sistem atau system thinking itu adalah kemampuan berpikir secara menyeluruh. Ya, berpikir secara menyeluruh, tidak hanya dari sudut pandang orang itu saja. Ya, kita lihat, melihat segala sesuatunya berdasarkan sudut pandang yang lainnya. Nah, ini kita lihat ya pada gambar ini ada gambar gajah, terus ini ada beberapa orang, 6 orang ya, 6 orang peneliti ceritanya. Ya, peneliti ini kita anggap mereka itu tidak bisa melihat secara menyeluruh. Ya, mereka belum berpikir secara sistem. Mereka disuruh meneliti gajah. Apa yang terjadi? Peneliti ini merepresentasikan gajah itu dengan hal-hal yang berbeda. Ya, ada yang bilang, oh ini tombak nih, bentuk gajah kayak gimana? Bentuk gajah itu panjang seperti tombak, tajam. Ya, terus ada yang megang belalainya, mereka bilang, oh ini bentuknya besar seperti ular. Ini ular nih, Bu. Bentuknya mirip gajah, itu bentuknya mirip ular. Atau ada yang meraba kuping gajah, mereka bilang, oh gajah ini
bentuknya kayak kipas nih, lebar. Ada yang bilang megang kakinya, ada yang bilang, oh ini gajah, ini bentuknya kayak pohon, tinggi. Ada yang bilang seperti tembok, ada yang bilang seperti tali. Ya, hal ini terjadi ketika para ilmuwan ini atau ketika orang-orang pintar atau ketika para pemimpin di suatu organisasi, di suatu institusi itu berpikirnya masih setengah-setengah atau berpikirnya hanya di satu sudut pandang saja. Mereka nggak berpikir secara sistem. Akhirnya mereka memahami masalahnya hanya di situ saja. Ya, mereka hanya melihat dari sudut pandang mereka saja. Sehingga ketika ada permasalahan, ya, ketika ada gajah ini misalnya bermasalah, akhirnya mereka bingung loh. Kan gajah itu bentuknya seperti pohon. Kenapa bisa bisa ada infeksi misalnya, atau kenapa matanya bisa sakit gajah? Emang gajah ada matanya? Saya lihat, saya peluk gajah ini bentuknya seperti pohon, nggak ada matanya, kok bisa matanya sakit? Gitu. Atau mungkin ada yang melihat gajah ini seperti tombak. Ya, oh gajah ini keras kok seperti tombak, bukan makhluk hidup. Kok bisa dia mati kelaparan? Nah, ya seperti itu. Ya, permasalahan tersebut terjadi karena para pemimpin atau para ilmuwan atau para pemikir itu melihat masalah hanya satu sisi saja. Mereka tidak berpikir secara sistem. Ya. Terus yang ketiga, ya, berpikir sistem itu merupakan kemampuan tanda kutip melihat yang tidak terlihat. Artinya bukan menjadi orang indigo ya, atau menjadi wah ini jadi paranormal atau menerawang, enggak. Ya. Jadi ketika teman-teman di sini menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua dalam organisasi, dihadapkan pada suatu masalah, teman-teman tidak hanya berfokus pada itu saja, tapi teman-teman juga melihat di samping atau di belakang masalah itu ternyata ada penyebabnya, ada hal-hal lain yang mempengaruhi masalah tersebut. Sehingga diharapkan dengan berpikir sistem, ya teman-teman bisa berpikir lebih luas, lebih menyeluruh lagi, ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil atau kebijakan-kebijakan yang dibuat itu akan bisa menyelesaikan masalah. Itu ya. Jadi pesan dari saya adalah ketika teman-teman jadi pemimpin janganlah seperti ilmuwan ini, hanya melihat di satu sisi saja. Ya, tapi teman-teman harus melihat secara keseluruhan. Itu namanya berpikir sistem. Melihat segala sesuatu secara menyeluruh, secara lengkap sebagai sebuah sistem. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Jadi ini Peter Senge pernah bilang bahwa today's problems come from yesterday's solutions. Ya, artinya apa? Artinya setiap masalah-masalah yang ada saat ini, masalah yang muncul, masalah yang teman-teman hadapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang anggota organisasi, itu biasanya muncul karena solusi di hari kemarin. Ya, solusi di hari kemarin yang tidak menyeluruh atau tidak secara sistem. Ya, contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini nanti kita akan diskusikan di pertemuan tatap muka nanti. Ya, bagaimana contoh masalah, lalu kita coba nanti lihat, kita coba berpikir secara sistem, lalu nanti kita cari tahu kira-kira apakah masalah yang akan timbul di masa yang akan datang. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa seperti itu. Ada masalah, ya dianalisis, kemudian dilihat secara sistem, setelah itu dicari solusinya. Nah, setelah dapat solusinya itu dijalankan, kemudian diprediksi kira-kira masalah apa ini yang bakal timbul dari solusi tersebut. Jadi ibaratnya berpikir sistem ini nggak bisa berhenti di satu titik, tapi bakalan terus berlanjut. Kita lanjut ke slide yang ke-6. Ya, ada 7 kebutaan
dalam berpikir sistem. 7 blindness on system thinking. Ya, ada 7 hal-hal yang sekiranya bakal membutakan atau membuat mata ini tertutup. Ya, seolah-olah sudah berpikir sistem tapi ternyata belum. Ya, atau ada 7 hal yang kira-kira membuat seseorang tersebut gagal dalam berpikir sistem. Ya, berpikir secara ada 7 hal ya. Kita yang pertama lihat I am my position. Ya, jadi melihat masalah itu berdasarkan posisi kita saat ini. Contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, misalnya contoh PPKM, ya ada kebijakan PPKM. Ya, kebijakan PPKM itu kan banyak masalah ya, mungkin ada banyak masalah yang timbul atau banyak pro dan kontra. Nah, kita cenderung melihat masalah PPKM tersebut dari posisi kita atau berdasarkan keadaan kita saat ini. Ya, banyak orang yang setuju dengan PPKM karena dia merasa PPKM itu tidak mengganggu kehidupannya. Ya, dia setuju, harus PPKM karena PPKM itu bisa menyelesaikan atau mengendalikan masalah virus COVID, ya, atau mungkin bisa menyelesaikan eh, masalah-masalah karena virus COVID tersebut, atau bisa menghentikan, menyetop penyebaran virus COVID. Itu karena dia melihat masalah pada posisi dia saat itu. Posisi dia adalah mungkin kebutuhan ekonominya tercukupi, dia bisa kuliah, internetnya lancar, orang tuanya masih bisa bekerja, atau kakak adiknya masih bisa sekolah dengan baik secara online, sehingga dia setuju dengan PPKM. Lalu ada yang kontra atau yang tidak setuju dengan PPKM. Ya, kenapa mereka tidak setuju? Karena mereka memposisikan dirinya atau melihat masalah tersebut berdasarkan posisinya saat ini. Dia mungkin ada masalah keuangan, orang tuanya kehilangan pekerjaan, atau kakak adiknya nggak bisa sekolah online, dia mau kuliah online nggak bisa karena terganggu sinyal, sehingga dia nggak setuju dengan adanya PPKM. Oh, saya nggak setuju PPKM ini menghilangkan ekonomi saya, atau ekonomi keluarga saya terguncang. Orang tua saya kehilangan pekerjaan, kakak saya, adik saya nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah online karena nggak ada sinyal, harus beli kuota, harus beli kuota, harus beli HP yang canggih untuk bisa kuliah. Itu ya. Hal tersebut akan melihat I am my position ini tentu saja mempengaruhi orang secara berpikir sistem. Ya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan adalah orang tersebut seharusnya berpikir secara menyeluruh. Ya, apa manfaat PPKM ini? Apa kekurangannya? Nah, kekurangannya itu kan ada beberapa ya, misalnya. Nah, kekurangannya itu harus diselesaikan, harus disiapkan solusinya juga. Sehingga kalau kekurangan tersebut menyebabkan masalah, ya solusinya udah ada. Apa masalah PPKM? Misalnya dengan adanya PPKM, orang tua saya kehilangan pekerjaan. Yang awalnya jualan di pasar jadi nggak bisa jualan. Lalu apa solusinya? Nah, solusinya adalah mungkin dialihkan jualannya, dan mungkin bisa berupa online, atau bisa berjualan dengan di sekitar kampung saja, atau mungkin bisa sistem pre-order. Jadi orang yang pengen beli sayur tuh udah disiapin dari H-1, nanti hari H tinggal dikirim-kirim tanpa ketemu orang. Itu ya. Jadi itu ya, yang pertama, melihat masalah itu harus secara menyeluruh. Jangan hanya mempertimbangkan masalah berdasarkan posisi atau kondisi dia saat itu. Lalu yang kedua, kebutaan yang kedua itu adalah melihat penyebab masalah itu selalu berasal dari luar. Ya, ketika ada suatu masalah, suatu peristiwa, suatu keadaan yang menekan, yang berat begitu, yang dilakukan orang tersebut merasa bahwa masalah tersebut asalnya dari luar, penyebabnya itu dari luar, selalu mencari kambing hitam. Ya, misalnya tadi ada masalah tentang ekonomi keluarganya, dia selalu menyalahkan pemerintah. Masalah tentang kesehatan, dia selalu menyalahkan pemerintah, menyalahkan
Fasiankesnya, menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang lain yang kira-kira dianggap eh, apa dianggap mempengaruhi atau dianggap memperburuk keadaan hidupnya. Ya, padahal masalah tersebut ada faktor internal dan ada faktor eksternalnya. Memang mungkin kita lihat dari masalah eh, seseorang itu kehilangan pekerjaan. Memang ada faktor eksternal, misalnya karena ada PPKM, pabriknya nggak jalan atau usahanya bangkrut sehingga dia kehilangan pekerjaan. Memang ada seperti itu. Itu faktor eksternal. Lalu faktor internalnya apa? Berarti orang tersebut gagal atau belum berhasil atau belum menemukan cara mengembangkan atau cara mengganti metode distribusi dari usahanya tersebut. Misalnya dia jualan, ya, dia jualan yang awalnya jualan secara offline, ya, dia gagal mengikuti perkembangan zaman yang sekarang serba online, sehingga dia akhirnya perusahaannya bangkrut atau perusahaan itu tidak bisa berkembang dengan baik. Atau mungkin usaha jualannya gagal, tidak laku. Ya. Jadi ketika ada masalah, ketika ada suatu keadaan, situasi, jangan mencari kambing hitam. Ya, tapi introspeksi diri dulu, ya, introspeksi diri, lihat apa kekurangan, apa yang bisa diubah, ya, sehingga itu merupakan sebuah proses berpikir secara sistem. Ya, mampu melihat apa yang ada di luar, apa yang ada di dalam. Jangan-jangan yang kita anggap masalah tersebut merupakan suatu peluang. Ya, misalnya nih, tadi masalah PPKM misalnya. Baik lagi masalah PPKM ya. Masalah PPKM ternyata kebutuhan warga dibatasi, nggak boleh keluar dari jam 8 malam. Ya, apakah itu merupakan sebuah masalah? Iya. Ya, tapi merupakan sebuah peluang juga. Oh, ternyata masyarakat nggak bisa keluar di jam 8 malam. Berarti mungkin bisa jualannya lebih pagi atau lebih lebih awal jualan. Atau mungkin mengembangkan sistem pre-order H-1 udah request mau beli apa, nanti di hari H tinggal dibawakan barangnya, sehingga proses memasak atau proses memproduksi barang itu bisa dipangkas di hari sebelumnya. Itu ya. Jadi jangan sampai berpikir musuh itu selalu berada di luar sana. Musuh itu juga ada faktor internalnya. Lalu yang ketiga, the illusion of taking charge. Artinya adalah selalu tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi the illusion of taking charge ini misalnya seorang pemimpin atau seorang manajer begitu, ya, ada seorang manajer dia mengalami masalah, mungkin manajer keuangan ya atau manajer pemasaran, dia mengalami masalah di bidang pemasaran atau di bidang keuangan tadi. Ya, dia karena merasa seorang manajer, seorang pengambil keputusan, dia tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya, cepet-cepet deh biar masalah ini cepat selesai. Akhirnya masalah tersebut memang selesai, tapi menimbulkan masalah baru. Ya, ini hati-hati, the illusion of taking charge. Dia merasa memiliki wewenang, memiliki kemampuan, dia buru-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan hal lain, sehingga keputusannya itu memang menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Misalnya di dalam sebuah kantor atau dalam sebuah institusi ada manajer di bagian SDM, ya, manajer kepegawaian atau manajer HRD, ya, itu mengalami masalah misalnya penurunan pendapatan perusahaan tersebut menurun, itu ya, sehingga pilihannya adalah mem-PHK pegawai atau mungkin mengurangi gaji pegawai. Orang ini tergesa-gesa nih si manajer HRD, manajer SDM ini tergesa-gesa mengambil keputusan. Dia nggak minta pertimbangan tidak meminta pertimbangan dari pemimpinnya atau atasannya, sehingga dia memutuskan ya udah kita pecat 5 orang. Ya, pecat 5 orang, oke, mungkin pendapatan perusahaannya itu pengeluaran perusahaannya itu berkurang, tapi dengan adanya 5 orang yang berkurang, ya 5 orang yang dipecat, itu kan pekerjaan orang yang masih bekerja itu jadi lebih berat. Ya, karena 5 orangnya di-cut, ya.
Misalnya dalam perusahaan ada 30 orang nih, gitu ya. 5 orang yang dipecat, yang 25 ini kan harus mengerjakan pekerjaan yang 5 orang ini. Sehingga beban kerjanya lebih berat, 25 orang tersebut. Beban kerjanya lebih berat, waktu yang digunakan tetap, ya, jam kerjanya tetap, akhirnya bukannya perusahaan itu lebih produktif, ya, bukan lebih produktif atau perusahaan tersebut lebih untung karena mem-PHK 5 pegawai, perusahaan tersebut malah tambah rugi. Karena target-target atau kerjaan-kerjaan yang seharusnya dikerjakan 30 orang, jadi nggak selesai, karena hanya dikerjakan oleh 25 orang. Ya, itu hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa, lihat keputusan yang akan diambil tersebut apakah mempengaruhi hal lainnya. Ya, terus yang keempat, the fixation on events. Ya, ini kebutaan yang keempat ternyata terlalu berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek. Ya, tidak berfokus pada penyebabnya. Ya, jadi melihat masalah hanya melihat saat itu saja. Ya, atau the fixation on event artinya solusinya itu udah nggak bisa diganti lagi, pokoknya udah fix itu, nggak menerima perubahan, tidak menerima tidak menerima saran, tidak menerima solusi dari orang lain, pokoknya udah fix itu. Ya, misalnya ini terkait dengan kesehatan ya, misalnya ada seseorang itu mengalami sakit kepala gitu ya, dia fixation on event, dia membuat keputusan saya minum paracetamol aja deh, karena paracetamol ini hilang sakit kepala. Dia minum terus, minum terus, minum terus. Dia berfokus pada masalah jangka pendek bahwa dia sakit kepala. Tapi dia tidak berpikir secara sistem. Dia nggak berpikir sakit kepala ini penyebabnya apa sih? Apakah mungkin darah tinggi atau tekanan darah atau sakit demam atau mau batuk, mau flu atau mungkin kena COVID dan lain-lain. Dia nggak berpikir seperti itu. Pokoknya dia sakit kepala ya udah. Ya, dia hanya minum obat paracetamol. Dia tidak berfokus pada penyebabnya. Ya, ini akan membutakan seseorang ketika dihadapkan keputusan untuk berpikir sistem. Ini menyebabkan buta. Dia itu merasa ya udah yang penting sakit kepala saya hilang. Saya nggak peduli penyebabnya apa. Mau demam, mau ada flu, mau batuk. Kan batuk itu kan bikin sakit kepala ya. Ada gejala-gejala flu atau mungkin ini penyakit tumor atau penyakit apa saya nggak peduli. Pokoknya penyakit sakit kepala saya hilang. Padahal seharusnya orang itu berpikir secara menyeluruh. Ya, ketika dia sakit kepala, penyebabnya apa? Ya, karena banyak penyakit yang ciri-cirinya sakit kepala. Ya, dia harus diperiksakan, nanti di lab, di ronsen dan lain-lain, sehingga ketemulah penyakit yang sebenarnya itu apa. Ya, jadi jangan saklek. Ya, di sini yang keempat ini jangan saklek. Kita harus menerima setiap update terbaru atau perubahan terbaru yang ada sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Itu ya. Terus yang slide kelima ya. The parable of boiled frog chronic insidious blindness. Ya, jadi tidak menyadari masalah yang muncul perlahan-lahan. Jadi ini sedikit cerita ya tentang poin yang kelima atau kebutaan yang kelima. Ya, jadi ceritanya ini kita lihat di gambar ini ada kodok, ya, ada kodok atau frog katak yang masuk ke dalam air yang dipanaskan. Ya, jadi dia katak itu masuk ke dalam suatu wajan gitu atau mungkin panci yang sedang dipanaskan. Nah, awalnya katak ini pasti akan merasa nyaman, enak gitu ya, enak, wah enak nih, lama-lama anget gitu ya, dia merasa nyaman, tapi lama kelamaan dia tidak menyadari bahwa hangat itu berubah makin lama makin panas dan menjadi mendidih. Ya, semuanya menjadi mendidih, akhirnya sudah terlambat untuk katak tersebut untuk menyelamatkan hidupnya. Ya, ini masalah mindset manusia ketika manusia itu diberikan masalah-masalah yang sepele
atau dalam organisasinya ya muncul masalah yang sepele, masalah kecil, misalnya masalah apa sih yang masalah sepele dalam organisasi? Misalnya yang pertama masalah komunikasi, ya. Masalah komunikasinya kurang bagus di organisasi, akhirnya komunikasinya agak terganggu gitu, mungkin ada yang musuhan atau ada yang konflik, tapi dibiarin saja, akhirnya komunikasinya terganggu, lama-lama akhirnya malah mengganggu dari organisasi tersebut, atau malah merusak dari organisasi tersebut, malah menghancurkan dari organisasi tersebut. Ya, jadi ini hati-hati ya, sebuah peringatan ya ketika ada masalah-masalah sepele, segera selesaikan masalah tersebut. Ya, segera selesai. Jangan sampai masalah tersebut malah membesar, malah merusak, malah membunuh dari organisasi tersebut. Ya. Katak ini sebenarnya masih punya kesempatan ketika dia merasa airnya hangat, tapi mulai semakin panas, katak ini harus bisa menyelamatkan diri, harus bisa mengambil keputusan untuk keluar dari masalah tersebut. So, jump while you still have the strength. Jadi, keluarlah atau selesaikanlah masalah tersebut ketika kalian itu masih kuat, teman-teman masih kuat, masih punya kekuatan, atau ketika masalah tersebut masih lemah, masih bisa diselesaikan. Ya, jangan sampai organisasinya hancur karena masalah komunikasi. Segera perbaiki komunikasi tersebut. Itu ya. Itu harus dimulai dibiasakan dari sekarang. Jangan dibiarkan masalah tersebut berlarut-larut. Itu ya. Lalu yang keenam, ya kebutaan yang keenam, the delusion of learning from experience, the expert blindness. Ya. Jadi ketika seseorang itu berpengalaman atau dia sudah berumur, banyak pengalaman, banyak menghadapi masalah, itu sering membutakan dia. Ya. Dia merasa saya banyak pengalaman, saya banyak pembelajaran, saya sudah belajar segala macam, saya sudah memakan banyak asam manis kehidupan. Ya. Tapi sehingga dia merasa jumawa, merasa dirinya tidak butuh pendapat dari orang lain. Dia merasa keputusan saya ini yang paling benar karena saya sudah banyak pengalamannya, saya sudah banyak ilmunya, saya sudah mengalami berbagai macam masalah. Pengalaman saya sudah banyak. Kalian ini anak baru atau kalian ini anggota baru, kalian ini masih muda, nggak tahu apa-apa, saya yang paling tahu. Nah, itu akhirnya membutakan manusia dalam berpikir sistem. Mereka ini terkait dengan sudut pandang ya, ketika seseorang tersebut merasa berpengalaman, merasa sudah hebat, merasa sudah jago, dia melihat masalahnya itu hanya di sudut pandangnya dia saja. Dia nggak mau terbuka dengan orang lain, nggak mau terbuka dengan pendapat-pendapat lain. Ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tuh memang banyak yang bagus, tapi akhirnya ada juga keputusan yang tidak tepat atau tidak up to date keputusannya. Ya, karena dia karena dia itu terpaku atau terpatok pada pengalaman-pengalaman saja, pengalaman dirinya saja. Dia nggak mau menerima pengalaman dari orang lain, pendapat dari orang lain, atau ilmu-ilmu baru dari orang lain. Sehingga menimbulkan delusi seolah-olah keputusannya sudah benar, tapi ternyata keputusannya itu menimbulkan masalah baru. Itu ya. Lalu yang ketujuh, kebutaan yang ketujuh adalah mitos tim manajemen. Nah, ini memang cukup ibarat dalam tim manajemen itu cukup sulit begitu ya, cukup sulit mengatasi ini. Kenapa? Karena sebuah tim itu kan cenderung ingin terlihat kompak ya, ingin terlihat kompak, solid atau bagus kerjasamanya ya, sehingga ketika satu orang atau mungkin sebagian besar orang ya, dalam tim atau dalam kelompok tersebut mengatakan ya gitu ya atau setuju terhadap keputusan, maka orang-orang lain itu cenderung ya udah ngikut aja deh biar kita kompak. Ya udah deh, ayo. Ya udah saya setuju juga biar kita kompak. Padahal itu merupakan kebutaan dalam berpikir sistem. Ya. Kenapa? Karena
dalam sebuah apa namanya, dalam sebuah manajemen, dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok, itu dibutuhkan orang-orang yang kritis, orang-orang yang tidak asal setuju, "Ya udah setuju, ya udah ayo, ya udah iya." Tidak harus seperti itu, ya. Diperlukan orang-orang yang mengkritisi setiap keputusan, ya. Jadi jangan asal iya, jangan asal kompak, jangan asal setuju, tapi perlu juga mengkritisi atau perlu juga memberikan ide atau saran terhadap keputusan tersebut. Jangan asal iya aja. Biar kompak, biar tim kita solid, biar tim kita bagus, kompak. Kelihatannya kompak, tapi ternyata yang lain itu ada yang nggak setuju, akhirnya dia mungkin kurang apa ya, kurang pas gitu, atau kurang puas terhadap organisasinya. Lalu mitos lainnya ini kurangnya menghargai ide orang lain. Ya, jadi ide dari bawahan, ide dari anggota itu misalnya jarang diakomodir atau jarang diterima oleh atasan. Apa yang terjadi? Ya, ketika ide tersebut bagus tapi tidak diakomodir, akhirnya si anggota ini tanda kutip ngambek, "Ah, aduh saya tiap ngasih ide nggak didengerin. Udah males ah, ngambek," gitu. Atau, "Saya malas jadi kerja deh, kebutuhan saya nggak dipenuhi." Atau ide saya ngasih ide bagus tapi di nggak direalisasi. Jadi nanti organisasinya mengalami dua kerugian. Yang pertama rugi karena tidak menjalankan ide yang bagus. Yang kedua rugi karena anggotanya ini menjadi kecewa atau ngambek atau mungkin tidak tidak maksimal lagi kepada organisasinya. Ya. Terus mitos yang berikutnya adalah komunikasi yang tidak baik. Jadi manajemen ini ya karena ada level atasan dan bawahan atau mungkin level pemimpin dan anggota itu sering ada komunikasi yang tidak baik. Mungkin pemimpinnya terlalu galak, akhirnya antara anggota atau bawahannya tidak berani menyampaikan pendapat, malu atau mungkin segan begitu menyampaikan pendapat. Nah, dari atasan juga seringkali tidak mau mendengar pendapat atau mungkin tidak memberi kesempatan kepada yang muda untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain. Ya, jadi pentingnya komunikasi dalam organisasi. Nah, ini nanti membantu dalam berpikir sistem. Baik ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kita kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya yang salah atau mungkin kurang dapat dipahami. Nanti pada pertemuan tatap muka kita akan berdiskusi mengenai setiap masalah dan kira-kira bagaimana berpikir sistem dari masalah tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Ya, selamat beraktivitas dan atau selamat beristirahat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Terima kasih.